Vivi Paris kembali menggandeng advokat Dr. Togar Situmorang untuk menangani kasusnya. Tidak tanggung-tanggung Vivi Paris menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan gitaris band Geisha. Dr. Togar Situmorang pun langsung mengultimatum sang mantan gitaris band Geisha ini. Seperti apakah ultimatumnya, dan bagaimana kronologis kejadiannya? Simak sebagai berikut. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Alhamdulillah malam ini kebetulan saya menunjuk kuasa hukum Pak Togar Situmorang yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78. Ya, perihal apa? Perihal saya lagi-lagi diduga ditipu oleh seorang rekan lah, ya kan, yang menjanjikan keuntungan yang sangat berlimpah, bahkan ratusan miliar begitu. Jadi di sini saya sudah membuat laporan polisi sebelumnya, ya kan. Namun ada kendala lah begitu ya. Jadi saya di sini menunjuk kuasa hukum saya, dan saya berharap kuasa hukum saya dapat menyelesaikan semuanya baik secara hukum dan kerugian apapun lah begitu. Bisnis apa yang bisa diceritakan? Ya, saya ini ditawarkan bisnis Bitcoin, token atau NFT begitu. Dan yang sebelumnya mungkin NFT ini banyak orang nggak paham itu apa kan begitu. Saya juga nggak paham sebenarnya kenapa saya nyemplung, ya itulah saya, karena saya sistem kepercayaan. Saya nggak ngerti di sini, tahu-tahu saya menyerahkan uang dan disodorkan surat kontrak kerja begitu, dan yang saya tidak paham isinya seperti apa, maknanya seperti apa gitu. Jadi ya saya main tanda tangan aja. Saya tanda tangan, lalu saya serahkan uang cash saat itu dan lengkap ada videonya. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk melaporkan oknum tersebut, karena dari kontrak kerja ini sebenarnya realisasinya itu 3 bulan sudah menghasilkan sebenarnya bisnis token ini, NFT ini ya. Namun sampai sekarang dari mulai 2023 tidak ada realisasi. Nah, lalu saya tahun 2024 ini di tepatnya Januari ya, saya membuat laporan LP begitu. Pasalnya penipuan penggelapan. Berjalan lambat seperti itu gimana maksudnya? Apakah berjalan lambat? Ya, kalau menurut saya kan laporan saya sangat lambat ya, karena kan dari Januari ke tahun ini yang sama itu udah 8 bulan lebih, 10 bulan lah kurang lebih hampir. Tapi baru pemanggilan baru SP2HP pertama. Tanggal 6 September itu baru saya dikirim SP2HP pertama begitu. Oke, Bang Togar sebagai kuasa hukum, apa Bang melihat kasus ini Bang? Ya, setelah kita terima kuasa dan kita pelajari daripada dokumen yang ada, jelas modusnya itu berupa tawaran investasi, ya, di mana klien kita ini orang yang tidak ataupun buta akan hukum dan hanya bermodalkan kepercayaan. Cuman yang kita sangat sayangkan dari orang yang diberi kepercayaan tersebut malah memanfaatkan sehingga ada kerugian yang fantastis, yaitu sebesar hampir 800 juta rupiah. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Dan kebetulan orang ini pemain apa? Band ya? Band. Mantan pemain band. Ya, jadi saya ini mengenal itu sosok Ustadz Dewa Putu Adi yang saya kenal gitu ya, seorang ustadz begitu. Kebetulan saya juga mengenal beliau sudah lumayan lama. Yang saya kenal juga beliau mantan gitaris Geisha ya. Mantan gitaris Geisha begitu. Jadi ya saya pikir sama public figure nih gitu. Saya jadi ada keyakinan tersendiri lah bahwa nggak mungkin lah macam-macam gitu kan. Itu poin, salah satu menambah poin ya buat saya, kepercayaan lah begitu gitu kan. Jadi saat itu ya udah saya
memberikan Sejumlah sejumlah uang begitu. Memang sih ada transfer juga di situ, saya tulis titipan dana begitu memang begitu. Cuma ya terakhir itu janji ingin mengembalikan lalu meleset gitu ya, nggak realisasi ya kan. Dan ini bukti-bukti salah satunya ada transfer juga, jadi ada cash dan transfer yang ditanda-tanda seperti ini tuh transfer ke beliau. Ini hanya satu nama rekening, ini rekening melalui BCA, rekening Dewa Putu Adi langsung, ini yang saya kenal begitu. Jadi ya, jadi karena Ustadz Dewa Putu Adi ini memang meminta untuk saya laporkan saja Mbak Vivi, ya udah sesuai permintaan beliau saya laporkan, itu aja sih saya. Kalau saya lihat kasus ini kita sangat prihatin karena ternyata laporannya itu sudah jatuh di tanggal 12 Januari 2024 dan kita baru mendapat update per hari ini ya, per malam ini katanya pihak Polda Metro Jaya penyidiknya telah memanggil terlapor, kan begitu ya? Polres Jakarta Selatan telah memanggil daripada terlapor. Nah, kalau kita lihat laporan tanggal 12 Januari 2024, terlapor baru hari ini dimintakan keterangan. Selama ini ngapain aja itu Polres Jakarta Selatan? Itu pertama. Dan yang kedua, karena ini terkait pasal 378 dan atau 372 ya, dan kebetulan juga terlapornya jelas sosok orangnya yang diduga bernama Dewa Putu Adi dan Wirawan Anggoro Suryo, itu adalah public figure yang tadi klien kita bilang, apalagi grup band terkenal yaitu Geisha. Nah, ini kan nggak main-main ya, gampang sekali panggil orang ini. Harusnya itu sudah ada satu kepastian hukum, dan kebetulan kita baca ini adalah modus yang ditawarkan awal ya, terkait masalah bisnis investasi namun tidak ada realisasi. Artinya ini surat hanya surat-suratan, tidak ada tindak lanjut. Artinya hanya untuk membujuk rayu, menyerahkan sesuatu barang kepada orang tersebut yang hasilnya bukan diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Itu kan sudah masuk ke dalam pasal. Artinya bujuk rayunya udah muncul ya, sampai orang itu menyerahkan sesuatu yang dalam penguasaan orang tersebut bukan karena perbuatan melawan hukum. Itu kan sudah masuk dalilnya. Nah, kita minta karena orang itu sudah dipanggil dan sudah diperiksa, mohon pihak Polres Jakarta Selatan, CQ penyidik, agar bisa segera lakukan gelar perkara supaya kasus ini berubah dari lidik menjadi sidik, agar ada satu kepastian hukum untuk klien kita. Karena kalau kita lihat nominalnya lumayan besar, hampir 800 juta. Uang diterima, dihubungi sulit, malah ditantangin, lapor aja. Berarti kan dari awal perjanjian ini, mensrea atau niat jahatnya, niat buruk daripada orang yang diduga bernama Dewa Putu Adi sudah ada. Itu loh. Jadi hukum jangan dipermainkan seperti itu. Itu yang kita harapkan. Apalagi tadi dibilang orang tersebut adalah pemuka agama. Pemuka agama, masa kelakuannya seperti itu? Apa nggak malu? Betul nggak? Bercerita tentang kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tapi lihat, untuk klien kita, 800 juta kamu manipulasi, kamu tipu dia mentah-mentah tanpa adanya pertanggungjawaban. Jadi bisa diduga ada penipuan gitu. Sudah jelas modusnya dengan diajak kerjasama. Tapi kerjasamanya tidak ada realisasi. Di sini disebut namanya Bitcoin token. Tokennya nggak pernah diperlihatkan. Bitcoinnya nggak pernah diperlihatkan. Betul nggak? Tapi diajak perjanjian. Dimintain tanda terima uang juga nggak mau. Ya niatnya memang sudah ada. Itu loh maksud saya. Jadi tolong pihak Polres Jakarta Selatan upayakan dengan segera klien kita agar ada satu kepastian hukum. Karena jelas di sini laporannya tanggal 12 Januari 2024 baru kita dapat informasi update dari klien kita, hari ini sudah diperiksa di Polres Jakarta Selatan.
Saya advokat Dr. Togar Situmorang dengan tim akan mengawal kasus ini. Pak, mungkin langkah hukum seperti apa lagi Pak selanjutnya? Mungkin karena terlalu lama kasusnya, apakah ada langkah hukum selanjutnya? Otomatis kita minta nanti audensi, baik itu ke Pak Kapolres maupun kepada Bapak Kasat Reskrim. Kenapa? Ini laporan lamanya minta ampun. Karena ini sudah jelas dalam bentuk sudah tanda terima laporan polisi. Gitu loh. Harusnya segera dong dilaksanakan, harusnya ada segera kepastian hukum. Ini kan negara hukum. Dia adalah warga negara Indonesia, sudah melaporkan haknya kepada pihak kepolisian. Namun kenapa lambat Polres Jakarta Selatan? Itu yang tidak boleh dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Untuk sang terlapor, terima kasih karena Anda sudah datang ke pihak penyidik dan kita minta penyidik harus tindak tegas, harus menentukan daripada perkara ini. Jangan dipakai lama. Dewa Putu Adi ataupun Wirawan Anggoro Suryo, kalian adalah public figure. Apalagi salah satunya adalah pemuka agama. Tolong jangan lupa dikembalikan dana yang kamu ambil. Karena kenapa? Apa yang kamu taruh di dalam kontrak ini tidak terrealisasi sama sekali. Bitcoin yang Anda maksud ataupun token yang Anda maksud tidak ada sama sekali. Jadi klien kita tertipu mentah-mentah. Oleh sebab itu, tolong hatimu, kembalikan uang klien kita 800 juta tanpa kurang sedikit pun.